Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Erwanda dari Ninda 3017015 akan membagikan rencana penelitian folklore saya mengenai legenda mitos Masjid 60 Kurang Asli. Dilihat dari ritual dan kebudayaan masyarakat setempat serta bentuk arsitektur Masjid 60 Kurang Asli ini membuat saya tertarik untuk menjadikan Masjid 60 Kurang Asli ini sebagai objek penelitian saya. Tidak hanya itu, simbolis-simbolis serta mitos-mitos yang terdapat di dalam Masjid 60 Kurang Asli ini sangat menarik dan saya tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif serta pengumpulan data yang dilaksanakan secara wawancara bersama informan dan juga dokumentasi video dan foto di beberapa tempat Masjid 60 Kurang Asli ini. Masjid 60 Kurang Asli ini terletak di Solok Selatan, Sungai Pagu, Pasir Talang di Sumatera Barat. Solok Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok. Kemudian teori folklore yang saya gunakan yaitu projection system Alan Tunes. Legenda Masjid 60 Kurang Asli diteliti sebagai representasi nilai, harapan, dan memori kolektif masyarakat Pasir Talang, Sungai Pagu yang mencerminkan segala harapan, cita-cita, serta dilema kolektif masyarakat setempat. Kemudian sejarah Masjid 60 Kurang Asli ini yaitu 60 Kurang Asli sendiri berasal dari 60 ulama yang berkelana dari Pagaruyung menuju ke Solok Selatan. Di tengah perjalanan salah satu dari ulama ini meninggal dunia. Maka setelah datang di Solok Selatan, ulama-ulama ini mendirikan masjid yang dinamakan Masjid 60 Kurang Asli. 60 Kurang Asli berasal dari teman mereka yang kurang tadi satu di antara 60 orang tersebut. Yang mempelopori berdirinya masjid ini yaitu disebut sebagai Syekh Maulana Sofi, sebagai ulama besar yang pemakamannya terdapat di belakang Masjid 60 Kurang Asli. Mitos-mitos yang terdapat di Masjid 60 Kurang Asli ini yaitu ketika seseorang atau pengunjung masuk ke dalam Masjid 60 Kurang Asli ini dan memeluk salah satu tiang yang paling besar yang dinamakan tiang maju yang menjulang tinggi ke atas itu, yang tidak pernah dirubah ataupun dirubah kayunya, tetap asli dan terjaga. Itu ketika memeluknya dan tangan sampai, maka cita-cita, harapan, dan impian-impian akan tercapai. Begitu mitosnya. Kemudian ketika salah satu pengunjung atau ada pengunjung yang tidak sopan atau tidak menjaga perkataan, tutur kata, atau sikapnya di dalam masjid tersebut, maka tiang yang di tengah-tengah itu yang dinamakan tiang macu itu akan bergetar seperti gempa, padahal tidak gempa sama sekali. Itu mitos yang bersumber dari masyarakat di sana. Kemudian simbolis-simbolis dan makna yang terdapat di dalam Masjid 60 Kurang Asli sendiri yaitu ukurannya yang 17 kali 17 meter melambangkan 17 jumlah rakaat sholat yang berjumlah 17 rakaat satu hari semalam. Kemudian lantai masjid terdiri dari 3 tingkat melambangkan tingkatan ajaran agama Islam yaitu syariat, hakikat, dan makrifat. Kemudian jumlah anak tangga terdiri dari 6 buah melambangkan rukun iman yang terdiri dari 6 buah. Dan juga jumlah lekukan kayu di tonggak macu berjumlah 5 buah yang melambangkan 5 buah rukun Islam. Dan 3 susunan atap berbentuk limas melambangkan susunan adat di alam Surambi Sungai Pagu tersebut, yaitu dari suku Parui dan anak Parui. Sedangkan atap mihrab yang berbentuk di atas sekali itu melambangkan rumah gadang, seperti puncak rumah gadang itu melambangkan Minangkabau, ciri khas masyarakat Sumatera Barat. Kemudian penelitian saya ini akan saya bandingkan dengan artikel dari Firdaus Fakultas Humaniora yang berasal dari IAIN Imam Bonjol Padang. Perbedaan antara penelitian kami yaitu saya menggunakan metode kualitatif dengan wawancara yang mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, dan analisis cerita rakyat. Sedangkan artikel tersebut lebih banyak menggunakan studi pustaka dengan sumber-sumber tertulis mengenai sejarah dan budaya Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu.
Studi folklore saya menggunakan teori-teori folklore, sedangkan artikel tersebut menggunakan teori lebih ke tentang antropologi dan sejarah kebudayaan. Kemudian penelitian saya lebih spesifik ke folklore dan cerita rakyat setempat, sedangkan artikel ini membahas sejarah dan kebudayaan secara lebih luas lagi, sedangkan saya lebih spesifik ke folklore-nya. Kemudian persamaan penelitian artikel tersebut dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas upaya revitalisasi budaya tradisional agar tetap lestari. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sama-sama mengeksplorasi budaya, nilai-nilai, norma-norma, dan filosofi yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah, saya minta maaf dan juga